Halo, ketemu lagi dengan kami di sini NMAA TV. Kali ini kami mencoba mereview Mazda 3 hatchback. Kebetulan kami mendapat kesempatan ini di kegiatan menyambut untuk acara virtual dari Indonesia International Motor Show atau IMS yang akan berlangsung Februari ini. Jadi seperti kita lihat bersama, kebetulan Mazda 3 hatchback ini yang model terbaru ikut dalam acara ini. Jadi kami sekalian untuk mencobanya memutari kawasan Baja Otomotif Superblock atau BOS di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Jadi mau tahu gimana performa, handling, segala macamnya, silakan ikuti terus dari NMAA TV. Mazda 3 hatchback produk terbaru ini menjadi bukti bahwa Mazda terus memiliki komitmen untuk serius di mobil kelas segmen premium. Dari semua model yang dihadirkan oleh Mazda Indonesia, salah satunya adalah Mazda 3 hatchback yang terbaru ini yang makin menjelaskan posisi Mazda di kelas premium. Mazda 3 hatchback ini masih menawarkan kode of design dari yang menjadi ciri khas Mazda, dan khusus Mazda 3 yang terbaru ini memperlihatkan desain yang lebih agresif dengan konsep less is more. Mazda 3 hatchback ini memang menghasilkan desain yang sungguh sporty. Kalau kita lihat secara utuh, memang tampilan Mazda 3 hatchback ini sangat memikat, baik dari secara nyata maupun siluetnya. Dari desain kode terbaru dari Mazda 3 hatchback ini bisa kita lihat dari tampilan desain yang menyampingnya, mulai dari pilar A, B, dan C. Kesan white bodinya ini loh yang memberikan tampilan Mazda ini 3 menjadi lebih sporty dan seksi, terus terang yang jadi sesuai dengan performa mobilnya. Bisa kita perhatikan ini menyipit begini, kemudian akhirnya melebar. Untuk penampilan dari velg dari Mazda 3 hatchback ini bisa kita lihat dengan motif yang menjadi ciri khas mobil sport. Mazda 3 dilengkapi dengan velg ring 18 dengan ban 215/45 ZR18. Penampilan ini menghasilkan sesuai dengan desain keseluruhan yang sporty dan elegan. Jadi dengan penampilan velg seperti ini sangat cocok diterapkan. Secara tampilan belakang, Mazda 3 hatchback ini juga menghasilkan penampilan yang lebih sporty dan lebih maskulin. Bisa dilihat dari lampu yang makin menyipit tapi tetap tegas dan terang nyalanya. Kita lihat, kemudian juga desainnya juga mengandalkan nilai aerodinamika yang cukup tinggi. Perubahan kalau kita buka bagasinya, sekarang juga lebih luas karena berkat aplikasi dari sistem suspensi belakang yang juga berbeda, yang membuat sistemnya menjadi lebih ringkas, yang menghasilkan ruang kapasitas dari bagasi ini lebih besar. Untuk mesin Mazda 3 hatchback yang terbaru ini masih dilengkapi dengan mesin yang generasi Mazda 3 sebelumnya yang generasi ke-6, karena ini sudah generasi ke-7. Jadi masih mengusung mesin tipe Sky Active G dengan 2000 cc, bertenaga 153 horsepower dan torsi maksimum di 200 Nm. Mesin ini cukup powerful buat dipakai harian maupun untuk dipakai untuk luar kota. Jadi menurut pihak Mazda, mesin ini masih cukup sesuai kebutuhan dari para pengguna di segmennya. Oke, kalau gitu kita akan coba mengelilingi kawasan BOS ini, Baja Otomotif Superblock, sambil menikmati
yang menurut klaim dari pihak Mazda Indonesia, Mazda 3 ini juga memiliki sistem suspensi yang cukup nyaman. Kalau secara desain memang untuk interior Mazda ini oleh perancang yang terbaru dibuat yang minimalis tapi terlihat sangat mewah, elegan, dan ya untuk ukuran di segmennya Mazda 3 ini memang cukup unggul kalau menurut kami, karena desainnya, detailnya, craftsmanshipnya itu begitu rapi, begitu kualitasnya juga begitu tinggi, ya menjadi ciri khas dari Mazda yang sejak dulu dipertahankan sampai kini. Konsep less is more juga terasa hadir di dalam interior Mazda 3 hatchback ini. Jadi desainer Mazda kalau menurut kami sukses merancang bentuk kabin yang minimalis, tapi begitu kita duduk di dalamnya itu kita berasa seperti luas, tidak seperti hatchback yang lainnya. Jadi dengan interior yang dirancang secara berkualitas tinggi menghadirkan suasana premium walaupun ini dalam format hatchback. Format yang lain-lainnya seperti instrumen, panel instrumen segala macam juga menurut kami juga sangat mudah dijangkau dan sangat menuju ke si pengemudi, mudah pengontrolannya walaupun sedang mengemudi. Memang sebenarnya untuk mencoba ini lebih ke impresi awal saja, karena kondisi kawasan Bos ini yang juga tidak memungkinkan untuk kita mencoba performanya secara full. Untuk sekarang ini kita sebentar akan mencoba akselerasi dari Mazda 3 hatchback ini dengan lintasan yang cukup terbatas, paling tidak ke depan sekitar 150-an meter. Kita akan mencoba sejenak dari performa Mazda 3 hatchback. Oke. Ya, cukup responsif performanya. Dari segi handling kalau menurut saya juga cukup ringan, dan yang terpenting yang menjadi ciri khas dari Mazda selama saya coba ini produk berbagai model dari Mazda, untuk handling kemudinya itu memang luar biasa saya akui, karena kita seperti menyatu dengan yang kita kendarai ini. Juga setirnya, pergerakan setir juga ringan, kemudian pada saat berbelok juga berasa apa ya, kalau ada istilahnya berasa gurih, tajam, nah itu. Jadi memang handlingnya Mazda ini cukup menggoda bagi penggemar kalau yang menyukai kecepatan, menyukai manuver segala macam tuh. Untuk stabilitasnya, manuvernya itu boleh dibilang cukup andal. Sekarang kita mulai masuk ke jalan yang bergelombang, yang rusak. Tadi saya lewatin jalan yang sudah beton, cukup halus. Sekarang seperti lihat mungkin di layar juga, goncangannya tidak terlalu membuat kita cukup mendatangkan lelah. Mazda 3 ini untuk panel instrumennya selain yang berada di depan saya ini juga memiliki head up display. Jadi ini yang akan menambah kenyamanan dan tingkat safety yang tinggi, karena pandangan kita tidak perlu ke panel instrumen, speedometer, tapi juga bisa sambil melihat perjalanan ke depan kita bisa melihat berapa kecepatan yang kita sudah dapat. Ya, seperti kita lihat ini material interiornya cukup yang
saya katakan di depan itu premium. Interior yang desainnya sangat minimalis namun premium ini juga mendatangkan bagi si pengemudi, terus terang begitu saya masih sebentar aja nih baru mulai ini udah mendatangkan kenyamanan gitu. Jadi ya boleh dikatakan untuk perjalanan jauh Mazda 3 ini cukup nyaman. Untuk di kelasnya Mazda 3 hatchback ini sudah dilengkapi fitur keselamatan dan fitur keamanan yang tinggi. Jadi seperti baru saja misalkan di sebelah itu ada penumpang tidak memakai seat belt, langsung memberikan warning. Ya, terima kasih buat yang sudah menonton review dari Mazda 3 hatchback ini. Nantikan juga untuk video-video kami selanjutnya dan jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe NMAA TV. Halo, saya Firman Santoso dari Indonesia Boating Gathering. Saya hari ini akan test drive Toyota Hilux. Kalau penasaran, silakan tonton terus. Ini feelingnya, feeling mobil sedan ini ya. Ya, saya pernah nyoba ini juga sih memang waktu masa pandemi. Cuma memang sebatas di ininya kan di mana di Sunter. Oh, di Sunter. Muter-muter di situ. Tapi memang kalau Toyota sih memang bikin mobil easy to drive. Iya. Biasanya kan orang kalau bawa double cabin atau SUV yang tinggi-tinggi suka keluhannya, agak susah melihat nih. Tapi kalau menurut Bapak dengan ini kan kelihatan gimana? Kelihatan lebih gampang ya. Visibilitasnya enak. Visibilitasnya ini juga nggak, pilar A-nya juga nggak nutupin. Saya gampang lihat ke ujung-ujungnya. Iya. Mungkin untuk cari parkir juga lebih mudah. Betul. Tenaganya pas, bagus. Kalau ini sebenarnya kalau di saya, karena saya kan yang menjalankan ini Indonesia Boating Gathering di dalam IIMS. Iya. Ini cocok buat ini bawa peralatan untuk boating. Atau buat towing kapal. Iya betul. Kita punya boat taruh di rumah, kita towing, pakai ini cocok banget. Ini cocok sekali nih. Harusnya nanti kalau IMS sudah bisa offline lagi, Indonesia Boating Gathering harusnya di ini, terus belakangnya ada kapal pakai trailer. Betul, jadi kayak kolaborasi gitu ya, kolaborasi. Ya. Karena kepentingan cocok. Jadi memang kalau untuk ini sih udah memungkinkan ya untuk membawa untuk tarik kapal bisa. Ini cocok sekali. Dan memang kan konstruksinya ya pasti dibuat untuk itu ya. Iya. Tinggal tinggal pasang towingnya. Memang ini cocok sih ya untuk kegiatan-kegiatan aktivitas yang gitu ya. Untuk aktivitas laut nih, sama pemilik kapal, bawa spare part, bawa barang-barang, cocok sekali. Betul. Kalau dari suspensi juga sebenarnya itu ya nggak terlalu itu juga buat double cabin ya. Nggak keras. Betul, nggak kayak goncang-goncang gini ya. Nggak keras loh. Iya, kalau karena benar-benar feelingnya feeling sedan ya. Betul. Tenaga tadi nyoba akselerasi juga kayaknya enak. Iya. Nyetirnya benar-benar kayak nyetir sedan. Jadi mobil utilitas tapi untuk ininya, untuk handlingnya, bawa sehari-hari di perkotaan ini nggak kerasannya kan? Iya. Pinggang copot. Ini saya di sebelah kiri aja juga ya seperti SUV aja biasa ininya merasakan. Tadi kita pas di Hajar itu juga stabil. Iya.
Bye.